Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Paul Zhang mengenai pertanyaan dari perut buncit mengenai naga, jiwa, dan Bapa Surgawi. Misteri simbol Alkitab yang jarang diungkap. Ya, perut buncit. Bu Marta ada lagi? Nanti standby terus ya Bu Marta ya. Sudah jadi co-host. Iya, Apa aja iya. boleh nanya lagi. Perut buncit. Makasih, Pastor. Ya, Makasih. iya Pak, aku mau nanya Pak mengenai hewan naga ini Pak. Kan di Alkitab ada hewan naga. Hewan naga ini sebenarnya hewan mitologi apa memang dulu ada ya Pak ya? Terus kenapa naga ini apakah memang hanya untuk menggambarkan suatu bangsa atau ada arti yang lain hewan mitologi naga ini? Kan setahu saya naga nggak hanya aja di Cina juga ya, maksudnya kayak Inggris juga kan Punya. ada punya hewan naga juga. Ternyata nggak cuma Inggris juga, ada yang lain juga. Tapi waktu itu saya nyari apakah memang ada hewan naga ya, ada fosilnya ya. Ada. Ada, iya di laut katanya, yang mirip kayak naga. Cuman kan kita nggak ngerti ya gambaran naga antara Cina sama Inggris aja kan beda ya bentuk naganya, maksud saya kan gitu. Jadi sebenarnya naga ini buat di Yahudi atau di Alkitab ini memang hewan naga itu hanya lambang mitologi apa dulu ada, apakah hanya untuk menggambarkan suatu bangsa Pak? Terus saya ada pertanyaan lagi, sebenarnya ada 3 sih Pak. Ini yang kedua, itu saya mau nanya tentang jiwa ini Pak. Maksud saya kan gini, kan kalau tanpa roh kan nggak bisa hidup ya. Tubuh tanpa roh kan tidak bisa hidup. Cuman saya mau nanya Pak, tubuh itu bisa nggak sih tanpa jiwa? Jadi hanya tubuh dan roh, jiwanya nggak ada. Itu bisa ada apa enggak ya? Apakah karena ada tubuh dan roh maka jiwa itu otomatis ada? Maksud saya gitu. Terus saya mau nanya kalau begitu, kalau misalnya memang otomatis ada, kalau saat orang itu tertidur jiwanya kemana Pak? Atau saat sedang dia apa ya sakit, itu jiwanya kemana itu Pak? Ya itu saya mau tanya itu juga. Kalau memang bisa tubuh dan roh tanpa jiwa, nah itu apakah bisa gitu Pak? Saya mau nanya itu. Terus sama yang ketiga Pak, kan saya tahun lalu kan saya pernah bertanya kan ya, kenapa kok ini pandangan saya Pak ya, nggak tahu benar apa enggak. Kenapa kok hai bapak-bapak jangan menimbulkan amarah ke anakmu, kan fathers ya. Nggak ada ibunya gitu kan. Terus saya jadi berpikiran kan yang kata keluarga itu kan banyak yang simbolnya kan keluarga. Jadi saya agak berpikir juga Bapak kami di surga kenapa pakai Bapak ya. Jadi ini pandangan saya Pak ya. Karena anak itu dari dalam perut sudah merasakan kasih ibunya gitu kan. Tapi kasih bapaknya belum dia rasakan waktu dia lahir di bumi ini. Jadi mungkin itu kali ya. Terus juga saya baru menyadari waktu ada seorang psikolog ngomong di anak itu baik anaknya mau perempuan maupun laki-laki, psikolog perempuan itu bilang anak itu tergantung dari bapaknya bagaimana dia mau diperlakukan orang lain dan bagaimana dia mau memperlakukan dirinya sendiri, itu sangat tergantung dari bapaknya juga gitu. Jadi apakah makanya kita menyebutnya Bapak ya? Karena apakah ada alasan itu ya? Karena mungkin kalau dalam keluarga mestinya ada peran Bapak di situ yang untuk keluarganya, memimpin keluarganya dan seperti itu kan simbol kan ya, maksud saya kan gitu Pak. Kan bukannya berarti Allah kita cowok kan. Kan itu kan kayak ada simbolnya ya. Jadi makanya Bapak kan mungkin zaman dulu gitu kali ya orang berpandangannya seperti itu. Ya itu kayak pandangan saya Pak ya.
Kalau nggak kalau salah ya dikasih tahu Pak. Makasih Pak. Semua kata naga itu ya sebetulnya adalah apa? Semua kata naga itu reptile kan. Apa Pak? Reptil. Oh, reptil. Ya kan? Semua naga itu adalah reptil zaman kuno. Dulu semua reptil itu punya kaki. Ular kan reptil kan? Ular adalah binatang yang paling cerdik. Artinya binatang yang paling tua. Ular. Binatang yang paling tua di muka bumi ini adalah reptil, jenis reptil. Ya kan? Jadi reptil itu lu jadi macam-macam gitu ya. Nah, binatang yang paling muka di daratan ya, di tanah yang kita injak ya. Bukan di laut ada lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi, yang namanya naga ya inilah naga, reptil ini. Ya kan? Artinya apa? Orang dengan animal instinct kan, yang tidak bisa menguasai nafsunya kan. Tapi orang-orang ini punya kecerdasan yang luar biasa. Ya, artinya bukan manusia. Dia bukan orang-orang yang bukan manusia, yang jiwanya ya dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, itu bisa melambangkan seperti itu, orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya kan? Tetapi juga bisa menceritakan tentang orang-orang yang penuh apa yang di tadi ya, karena manusia kan juga berasal dari ini kan, manusia dan binatang itu sama-sama berasal dari debu katanya Tuhan. Jadi manusia yang tidak berakal budi, yang tidak punya hukum, ya sama dengan binatang nggak beda. Manusia yang tidak berakal budi, yang tidak punya hukum Tuhan, itu sama dengan binatang itu. Ya, artinya hawa nafsu itulah pencoba ya kan, setan kembali teorinya setan, ya formula dari setan itu apa sih? Ya, Allah tidak mencobai, pencobaan itu mencobai Yesus, ya kan? Dan Yesus berkata, pergilah kamu setan. Oh, berarti kita tahu itu setan. Oh, tetapi naga pencobaan itu juga ular, ya kan? Ular itu datang, ya kan? Untuk membujuk Iya. Hawa. Jadi kita tahu itulah dalam dari setan, itu hawa nafsu binatang. Ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan dirinya kita, terus kita akal yang kita gunakan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari pembenaran dan seterusnya yang menipu. Karena hawa nafsu manusia itu penuh dengan tipu muslihat. Jadi itu tuh simbol dari iblis. Tetapi juga banyak negara dengan simbol-simbol naga. Ya entah mengapa, contohnya Cina. Cina itu adalah negara dengan simbol naga. Ya, the rise of the dragon. Wah, bangga sekali mereka ya. Dan selalu bilang apa? Kaisar Cina itu adalah titisan Dewa Naga. Dewa langit itu titisan Dewa Naga. Dewa laut semua itu ya. Mungkin semua tentang Dewa Naga itu. Nah, itu juga menceritakan tentang Cina. Dan memang kenyataannya kalau kita lihat Cina inilah yang membangkitkan Islam. Ya, jadi panjang itu ya. Nah, tapi intinya satu, itu adalah memang simbol dari kejahatan. Kedua, ya, memang simbol dari sebuah negara yang membangkitkan Islam. Apakah Cina jahat? Ya enggak juga. Cuman kita tahu ini negara yang menolak Tuhan Yesus. Ya kan? Itu ya. Jadi Iya Pak. itu. Dan semua itu adalah simbolik. Ya kan? Kedua, tadi mengapa ayah orang sakit hati sama ibunya sembuh loh. Tapi orang kalau sakit hati sama ayahnya bisa nggak sembuh loh ya. Ayahnya yang harus memperbaiki hubungan dengan anaknya. Ya itu secara psikologis begitu. Memang begitu. Dan Alkitab sudah, andai kata tidak ada Tuhan, maka si penulis Alkitab ini kan sudah mengamati dari turun-temurun, mereka belajar tentang pengembalaan, yang liatin hubungan orang tua dengan anak. Makanya jangan membagikan amarah di hati. Orang tua bukan ibu-ibu. Hai bapak-bapak, jangan membagikan amarah. Kenapa? Orang kecewa dengan ibu sembuh, orang kecewa dengan bapak nggak sembuh loh. Hancur hatinya berkeping-keping loh kecewa dengan bapak. Dan
Alkitab menggambarkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Mengapa bukan ibu? Ya kan? Kalau banyak sekali orang-orang mempunyai dewi-dewi, ya, sebagai ibu mereka. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita Bapa yang melindungi kita. Ya, itu. Jadi hati Bapa, makanya hati Bapa. Ia yang mengembalikan hati Bapa kepada anak-anaknya. Orang kehilangan ibu, ya, sedih. Ya, tetapi orang-orang yang tidak punya Bapa itu lebih mengerikan. Ya, tetapi kalau orang punya ibu yang jahat, anaknya jahat ya. Tapi kalau punya Bapa yang baik, anaknya baik. Ya, Iya, jadi Pak. Bapa itu segala-galanya. Yang kedua tadi apa? Saya lupa Yang jiwa itu, Pak. Bisa nggak Ya, jiwa tubuh, bisa roh, tapi nggak ada jiwanya, Pak? nggak bisa. Tubuh, ya, materi, begitu ketemu roh, maka dia akan mulai punya jiwa. Jiwa itulah yang bertanggung jawab nanti, yang mengendalikan. Roh itu hanya menghidupkan saja, tapi jiwa itulah yang memutuskan mau seperti apa. Tubuhnya fana, kembali kepada tanah. Rohnya kembali kepada pencipta. Jiwa itulah yang kita tanggung jawab. Gitu. Kalau maksud saya, iya, Pak. Maksud saya jiwa itu dipengaruhi oleh tubuh nggak ya? Maksud saya gini, kalau tidur jiwa kita kemana, Pak? Atau lagi sakit Ada, itu jiwa kita kemana ya, Pak? ada dong. Jiwa kita kan ada ditaruh di dalam kepala, di dalam memori kita kan. Ada di dalam darah kita kan, karena di dalam darah ada jiwa manusia. Nah, darah itu kan memetakan seluruh DNA kita kan, ya kan? Di dalam darah. Kalau tubuh kita rusak, jiwa kita bisa rusak, Pak. Kan ada di dalam darah, masih ada darahnya nggak? Hmm. Masih ada darahnya kan? Iya, Nggak rusak dong. nggak rusak ya, Pak. Oh. Nggak. Kalau sakit jiwa, Hmm. kalau gila, Iya, gimana, Pak? gilanya, Iya. jiwanya masuk. Nah, Itu jiwanya gila juga, Pak, atau gimana, Pak? nah kalau di dalam Alkitab, orang gila itu orang kerasukan setan, Ah. ya kan? Orang yang Hmm. jiwanya sakit, itulah yang dibilang demonize. Tergantung dia apa, atau dia penyebab gilanya karena apa. Dia penyebab gilanya karena bangkrut, maka dia demonize mamon. Dia penyebab gilanya karena putus patah hati, maka dia demonize dengan dewa Amor itu, dengan setan asmara itu kan. Dia demonize-nya apa? Demonize-nya karena diselingkuhi, jadi edan, diselingkuhi sama istrinya apa sama suaminya, kayak gitu kan. Ada gila karena bangkrut, ada gila karena ilmu, macam-macam, kerasukan. Ada gila karena dia belajar ini belajar itu ke dukun dan segala macam, ya kan? Itu yang namanya kerasukan itu, ya kan? Karena dia berhalusinasi, dia belajar sampai berhalusinasi, dia nggak realistis, itu namanya demonize. Berarti jiwa kita bisa belajar ya, Pak ya? Bisa. Loh, yang belajar kan jiwanya kita memang, Iya, iya. ya kan? Oke, iya, Pak. Oke. Gitu, jadi hati-hati. Iya. Oke, mengerti, Pak, mengerti. Nah, Saudara-saudara sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Paul Zhang mengenai jawaban. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Wahyu 12 ayat 9 berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kejadian 3 ayat 1 berbunyi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Imamat 17 ayat 11 berbunyi, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Efesus 6 ayat 4 berbunyi, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Maleaki 4 ayat 6 berbunyi, "Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Lukas 15 ayat 20 berbunyi, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.